Kemudian kalau yang Delta ini dah yang baru. Nah, buat beli sama G yang mungkin udah sempat kemarin kena COVID, saya juga kebetulan penyintas gitu ya. Di sini ada yang udah kena COVID belum? Teman-teman mungkin dari KKN atau dari STT boleh unmute boleh. Nah, Lendra Praja, gimana gejalanya tuh? Sempat nggak kemarin gejalanya kayak gimana? Boleh nanya nggak? Open mic aja nggak apa-apa. Ya, gimana Kak? Gejalanya sempat kemarin ada gejala apa nggak? Kemarin sih OTG ya Kak masuknya. Oh, Soalnya OTG. screening dari kakak yang sebelumnya dinyatain positif duluan, terus di sekeluarga disuruh ikut tes lagi, ternyata sekeluarga juga kena COVID gitu positif. Cuman dari saya sendiri sih nggak ada gejala. Tapi kalau dari kakak waktu itu cukup repot sih Kak. Ada sampai sesak nafas yang repot juga, terus ngedrop juga badan. Ya gejala-gejala pasien penderita COVID-19 pada umumnya saja sih sebenarnya. Oke, makasih ya Nalendra ya. Ya. Nah, jadi syukurnya OTG ya kemarin walaupun kakaknya ada gejala, ya semoga lekas sembuh dan saya yakin sih teman-teman di sini nggak ada yang mau kena COVID ya gitu. Ya kalaupun akhirnya kena pun semoga gejalanya ringan. Saya pun kemarin sempat tuh dapet yang varian Delta, varian terbaru. Jadi pas banget ini testimoni ya. Jadi saya kemarin baru 3 minggu lalu saya terinfeksi. Itu gejala awalnya itu demam, kemudian pusing yang berat, kemudian diare hebat sih. Itu diare yang saya nggak pernah rasain sebelumnya bisa sampai 12 kali gitu. Saya kira awalnya tipes atau nggak demam berdarah gitu ya. Saya udahlah pagi swab, bahkan saya sampai nggak sanggup nyetir kendaraan, nggak sanggup bawa mobil, nggak sanggup bawa motor, saya sampai minta tolong teman kemarin untuk swab gitu ya. Benar-benar nggak kuat bangun. Kayak orang mau dehidrasi gitu. Nah, akhirnya dicek, ternyata positif dan akhirnya isoman. Alhamdulillahnya sih 3 hari terlewati. Nah, cuma yang Delta ini memang sekarang itu lebih menyerang ke anak muda ternyata ketimbang orang dewasa gitu. Jadi nggak hanya orang dewasa yang gampang, anak muda pun gampang tertular. Next. Oke, ini info penting yang saya dapetin dari Kominfo ya. Sebenarnya sih Kominfo ini juga dapetnya dari Kemenkes. Jadi 95% kasus di Indonesia dalam 3 minggu terakhir adalah varian Delta. Ini saya dapetin bulan Juli kemarin. Dari datanya memang 3 minggu terakhir 95% ini Delta. Ya, jadi sisanya varian Alpha dan varian lokal Indonesia. Ya. Nah, masalahnya ini si Delta ini kalau misalnya kalian satu rumah nih ya, satu rumah kena, satu orang kena masuk ke rumah, itu bisa nularin satu rumah dalam waktu sekian menit gitu. Jadi yang satu rumah dengan varian Delta kemungkinan positif itu positif gitu ya, 7 orang itu. Tapi untuk gejala itu belum tentu ada bergejala ya, kayak tadi temennya Nalendra juga belum tentu ada gejalanya gitu ya. Nah, jadi sangat penting untuk nantinya teman-teman juga bisa ikut vaksin. Nanti kita bakal bahas vaksin di belakang ya. Oke, next. Nah, ini udah 50% lebih menular daripada varian Alpha. Ya, padahal nih varian Alpha sendiri lebih menular 50% virus SARS-CoV-2 yang pertama. Nah, ini kenapa sih ya beli kok bisa nularannya cepat dan berubah-ubah terus gitu? Ini hoax atau gimana sih gitu ya? Nah, biasa kan kalau di grup WhatsApp, di Instagram, sering saya nemu banget nih video-video gitu ya. Ini padahal varian COVID ini flu biasa dan lain-lain. Nah, kita harus tahu dulu gitu ya, virus itu selalu bermutasi. Jadi harus paham dulu bahwa virus Nipah itu terus mutasi, terus replikasi, terus berubah gitu ya. Kalau beli sama G-nya mungkin sempat baca sejarahnya flu Spanyol, zaman dulu, zaman 1920, waktu zaman Perang Dunia Kedua, itu ada tuh virus yang mirip corona, yang sampai korbannya 100 juta meninggal zaman Perang Dunia itu. Nah, itu 100 juta ya. Ya sekarang untungnya nggak sampai 100 juta, karena sudah ada vaksin dan ada penanganan medis yang lebih baik ya. Jadi zaman dulu pun sudah banyak pandemi gitu ya. Apalagi kayak cacar air itu dulu mematikan. Kemudian ada campak dulu mematikan. Influenza bahkan tahun 1960 itu banyak sekali korban jiwanya meninggalnya. Dan sekarang pun sudah ada vaksinnya influenza ya. Sudah kayak flu biasa kan. Makanya kita kan bilang kayak
influenza mah flu biasa. Nah, padahal zaman dulu 1960 itu sangat mematikan. Ya, kita lihat satu orang terinfeksi COVID-19 dari strain pertama, infeksi 2,5 orang. Sedangkan Delta bisa 3,5 sampai 4 orang. Next. Nih, cepat menyebar sama dengan meningkatkan risiko kematian. Ya. Jadi, buat beli sama aja teman-teman di Menesta, kemudian teman KKN juga memang aku juga jenuh gitu ya dengan PPKM dan pakai masker gitu. Aduh, pakai masker itu malas banget gitu ya. Jadi nggak kenal orang. Gitu. Tapi untuk sekarang kita harus usaha dulu lah untuk pakai masker, jaga jarak dulu ya, supaya teman-teman yang imunitasnya ini lemah, tidak sekuat-sekuat kita itu bisa tetap hidup ya. Itu. Next. Nah, ini juga orang yang tidak divaksinasi memiliki risiko lebih tinggi. Di Scotland itu ada varian Delta 2 kali lebih mungkin menyebabkan rawat inap daripada varian Alpha. Nah, jadi gini, yang kita takutkan adalah kenapa sih pemerintah itu PPKM gitu ya. Nah, yang kita takutkan itu adalah penumpukan pasien di rumah sakit. Mungkin sempat ada nggak di sini teman-teman yang sampai nyari oksigen kemarin buat keluarganya atau plasma konvalesen, mungkin ada yang mau share sedikit nggak? Susah apa gampang sih nyarinya? Ada Kak, saya Kak. Gimana tuh? Waktu itu kan Papa kan sempat kepapar COVID dan Papa itu kan emang ada penyakit bawaan. Jadi emang saturasi oksigen itu selalu turun gitu Kak. Nah, itu susah banget untuk nyari oksigen dan obat-obatan per-COVID-an gitu Kak. Jadi kita sampai nyari oksigen sampai, pokoknya rumahku di Bekasi, aku sampai nyari ke Cikarang, kemana-mana, itu susah banget nyari oksigennya gitu Kak. Dan obat-obatan juga susah banget, aku sampai nyari di Bali juga nggak ada, obat-obatannya susah gitu loh Kak. Oke. Tapi udah sehat ya papanya? Udah Kak, tapi harus check up gitu Kak tiap minggu ke rumah sakit. Oke. Alhamdulillah ya udah membaik ya. Terima kasih ya jawabannya. Jadi itu di Bekasi sampai harus nyari ke Cikarang, saya tahu tuh jauhnya lumayan tuh ya. Belum kena macetnya, belum kena sekatnya. Nah, memang ada benarnya oksigennya itu sampai nggak ada, tabungnya pun bahkan sampai langka. Nah, bahkan di Bali pun waktu saya kemarin terpapar COVID, saya udah nyiapin tuh mau bawa oksigen, soal saturasi saya sempat turun sampai 92, cari oksigen pun nggak ada gitu, harus bahkan teman saya nyariin ke Ubud pun zaman saya kena tuh nggak ada gitu. Saya dalam pikiran saya udah kayak, aduh, ini hari terakhir apa gimana nih ya, takutnya kayak gitu ya. Tapi syukurnya saya masih bisa di sini. Nah, tapi juga harus kalau misalnya lagi positif, memang pikiran kita nggak boleh terlalu stres gitu ya. Yang penting makan yang sehat, obat yang cukup, vitamin yang cukup, dan air putih yang cukup juga gitu ya. Karena banyak sekarang pasien COVID meninggalnya selain karena sesaknya ada dehidrasi juga karena diare yang berat gitu. Oke, jadi yang kita takutkan adalah kehabisan oksigen dan rumah sakit ini penuh. Mungkin di Bali saya sempat dulu RS Uang Ayu tuh penuh banget sampai IGD-nya tuh dipindahin keluar. RSUP Sanglah juga sama. Kemudian RSU Gianyar dulu sempat juga waktu awal-awal tahun lalu sampai tutup IGD-nya. Puri Raharja pun saya ingat waktu itu sempat tutup IGD. Jadi apa yang di Jawa pun sebenarnya di Bali pun terjadi gitu ya. Dan sekarang buruknya adalah ketika kota sudah mulai agak rendah gitu, malah sekarang di kampung-kampung penularannya paling tinggi. Karena ya mungkin di daerah-daerah kan ya udahlah beli nya santai sih, ada nih COVID ini raga kebal, raga sing mungkin kena COVID gitu kan. Itu kan. Tapi pada nyatanya COVID ini nggak pilih-pilih gitu ya, nggak pilih-pilih orang kabupaten, orang kota, orang desa, pejabat, rakyat jelata kayak saya gitu. Pasti ternyata saya kena juga gitu ya 3 minggu lalu gitu. Next. Nah, ternyata 3M ini masih ampuh ya. Jadi menjaga jarak, cuci tangan, sama pakai masker ini masih sangat efektif. Ini banyak sekali penelitiannya, nggak cuma di Indonesia, di luar negeri pun ini bisa mencegah sampai 95% penularannya. Nah, bayangin aja kalau kita bisa pakai masker, kemudian vaksinasi, pastung kare di pandemi ini lekas selesai. Jadi buat teman-teman STT, buat teman-teman KKN juga, walaupun nanti kerjanya bakal bareng, tetap aja ya pakai masker ya, kemudian cuci tangan sama jaga jarak untuk beberapa bulan ke depan, karena kita pandemi ini masih banyak orang yang belum divaksin, masih banyak
pasien-pasien yang harus ditangani gitu ya. Jadi belum bisa beres dalam waktu dekat gitu. Saya juga agak pesimis kalau bulan depan sudah selesai melihat kondisi seperti ini. Apalagi saya sekarang lagi kerja di Banten ya, di Tangerang itu bahkan saya salut sama Bali sih. Bali ini maskernya cukup bagus pemakaiannya, prokesnya, dan kemarin sempat dapat penghargaan ya prokes terbaik, dan Banten yang menjadi prokes terendah. Makanya saya berangkat pun untuk bantuan COVID nih di sini karena pasiennya parah banget di sini gitu. Jadi saya salut sama Bali ya, kalian kita berhak lah berbangga hati dengan Bali. Cuman harus dipertahankan terus ini supaya pandeminya cepat beres, vaksinnya cepat berjalan, jadi Bali bisa buka pariwisata lagi ya. Oke, next. Ya, saya mungkin sedikit ini bridging ke vaksin ya, karena ini urgensinya sekarang harus vaksin ya. Ya, next. Ini saya pakai Banten, pakai Bali juga kasusnya sekarang sudah melandai ya, udah nggak begitu tinggi, tapi pasiennya masih ada gitu ya. Next. Oh ya, tapi terakhir sih saya dapat kabar dari penyakit dalam, memang masih pasien COVID di RS di Bali ini masih ada dan masih memenuhi ruangan isolasi. Yang agak berkurang itu di UGD gitu ya. Nah, beda hal dengan bulan lalu. Bulan lalu tuh UGD itu benar-benar kita sampai keluar. Saya bulan lalu masih di Bali itu, bahkan saya mau ke rumah sakit Sanglah, mau ke rumah sakit Wang Ayu itu saya nggak bisa masuk. Karena saturasi saya udah mulai turun, saya nggak bisa masuk. Akhirnya saya balik lagi ke kos, saya isoman lagi gitu. Karena emang udah nggak ada tempat. Gitu. Jadi buat teman-teman, walaupun sekarang IGD-nya udah mulai membaik, ruang isolasinya ini masih cukup banyak pasien, dan tetap hati-hati ya, tetap 3M gitu. Walaupun udah vaksin 1, udah vaksin 2, tetap jaga prokes. Saya pun udah vaksin 1, udah vaksin 2 masih kena gitu. Masih kena dan ada gejala lah gitu. Next. Nah, jadi vaksin untuk apa ya? Vaksin untuk mencegah supaya tidak terjadinya gejala berat. Mungkin di sini ada yang udah pernah vaksin lain selain vaksin COVID? Belinya atau G-nya atau teman-teman KKN? Ada yang mau jawab? Ada yang pernah vaksin lain nggak? Waktu zaman kecil, imunisasi, ada nggak? Ada yang pernah imunisasi? Mungkin siapa? Nalendra, Francisca, Dayu mungkin? Pernah, terakhir waktu SMA. Vaksin apa tuh? Izin jawab Kak, nama vaksinnya sih lupa apa, tapi kayaknya difteri ya kalau nggak salah waktu itu, buat penyakit difteri. Oke, buat difteri ya. Oke, baik ya, makasih ya. Mungkin juga teman-teman di Bali, GG-nya ini biasanya udah vaksin HPV zaman SMP. Soalnya dulu saya ingat banget di Bali itu vaksin HPV SMP itu gratis. Itu untuk menanggulangi kanker serviks, mencegah kanker serviks ya. Nah, sebenarnya vaksin COVID-19 ini sama dengan imunisasi lainnya. Kayak zaman kecil, kita pasti disuntik hepatitis B, kita pasti disuntik cacar air gitu. Nah, dulu cacar air itu membunuh sekali, bahkan merusak satu badan gitu ya, sampai dehidrasi. Kemudian ada juga campak, ada juga influenza. Influenza itu korbannya juga puluhan juta yang meninggalnya zaman 1960. Nah, sekarang kan jarang kan ada orang meninggal karena flu kan, nggak ada kan, kita anggap ringan. Nah, dulu 1960 itu mati, itu orang benar-benar mati kayak sekarang. Nah, cuman sekarang kita bisa press kematian, kita bisa press rawat inap dengan vaksin, dengan teknologi yang lebih cepat gitu. Kita harusnya lebih bersyukur ya teman-teman di sini di Bali gitu. Nah, cuman memang stresnya memang PPKM-nya lanjut terus gitu ya. Kemana-mana pakai masker, mau bikin acara musik nggak boleh ya. Memang itu harus kita lakukan sebentar ya. Nah, ada 3 vaksin sebenarnya di Indonesia, Sinovac, AstraZeneca, sama Moderna. Mungkin kalau Sinovac, ya teman-teman udah tahu, mungkin dapatnya di Bali banyaknya Sinovac ya. Gejalanya nggak kejadian pasca imunisasinya atau gejala setelah side effect setelah vaksinnya nggak begitu berat. Yang agak berat biasanya AstraZeneca, teman-teman biasanya sampai demam 3 hari, 4 hari gitu ya. Ya cuman nggak masalah, itu adalah hal yang wajar. Kayak kalian waktu bayi disuntik imunisasi pasti demam gitu, atau batuk pilek gitu, itu hal yang wajar ya. Okay, next. Nah, saya pada nanya, dok, saya wonten sakit jantung nih ke kencing manis, mana ya, takut gitu kan.
Ya tenang aja beli G gitu ya. Bisa sama G-nya kalau misalnya ada riwayat penyerta, ini bisa dikontrol dulu ke dokter dulu atau dicek dulu. Nah, semisal ini habis tindakan, misalnya habis operasi jantung gitu ya, atau misalnya habis tindakan medis di rumah sakit dirawat, kontrol dulu ke dokter spesialisnya. Atau kalau misalnya ada darah tinggi, kencing manis, nanti screening dulu aja. Kalau misalnya tensinya masih masuk di bawah 180 mah masih bisa suntik gitu ya. Jadi kita tuh pasti ada screening dari dokter, itu nggak mungkin cuman langsung nyuntik gitu, datang suntik itu sangat tidak mungkin ya. Kita juga pengennya semua sehat, vaksinnya untuk sehat bukan untuk sakit. Next. Nah, ini screening. Semua yang divaksin akan di screening. Kita cek kondisi hari ini, misalnya beli sama G-nya, aduh, tiang kurang tidur, gitu ya, aduh, tiang pusing, gitu ya, aduh, gimana dok ya, gitu ya. Ya kalau misalnya lagi pusing, lagi flu, lagi capek, shoot megay capek kan wajar ya, tapi kalau megaynya malam sampai pagi, besoknya vaksin, pasti pusing, pasti tambah sakit, gitu ya. Jadi memang harus sehat dulu kalau mau divaksin. Beberapa riwayat penyakit di belakang pun kita cek, misalnya ada operasi jantung, misalnya ada asma, gitu ya, atau alergi yang berat, kita pasti akan cek terlebih dahulu demi keamanan kita semua. Next. Nah, biasanya juga ini ada nih yang nanya nih, dok, fakta ini istri saya hamil gitu ya, atau pacar saya hamil, ini bisa vaksin nggak ya gitu ya. Nah, bisa sebenarnya vaksin. Penelitian terbarunya nih ke minggu 13, minggu ke-13 itu sudah boleh divaksin. Nah, tapi baiknya konsul dulu ke dokter kandungan, gitu. Jadi konsul dulu ke dokter kandungan, dok, bisa nih vaksin atau enggak? Gitu. Kalau misalnya bisa vaksin, ya vaksin gitu ya. Ibu menyusui pun nggak masalah untuk vaksin ya. Gitu. Next. Nah, kesimpulannya adalah sekarang itu kan pandemi ini masih berjalan ya. Ya memang sih sudah 1,5 tahun, gitu ya, nggak beres-beres. Gitu. Tapi kalau kita mengacu pada sejarah lagi, gitu ya, pandemi itu pasti lama. Kayak pandemi, kalau misalnya kita nonton dulu, bukan nonton ya, melihat sejarah flu Spanyol, Black Flu itu bisa sampai 4-5 tahun perang dunia itu. Terus kalau influenza bisa sampai 4 tahun, 3 tahun. Dengan korban jiwa ratusan juta ya. Nah, kalau sekarang kan syukurnya nggak sampai segitu. Ya, nggak sampai ratusan juta, masih bisa ada vaksin dan masih bisa ada rawat inap yang mencukupi sehingga yang hidup masih lebih banyak gitu. Nah, jadi memang pandemi ini lawan kita semua, memang akan berpengaruh pada ekonomi juga. Ya saya juga kebetulan pedagang, ini sangat pengaruh banget sama hasil dagangan ya buat teman-teman beli G yang kerjanya apalagi pariwisata, sangat terasa sekali gitu ya. Tapi ya balik lagi kita harus sabar dulu untuk sekarang gimana caranya. Yang penting kalaupun mau kerja tetap 3M, kemudian juga vaksin itu yang paling penting. Nggak usah pilih-pilih vaksin ya. Next. Nah, vaksin terbaik adalah vaksin yang tersedia sekarang. Jadi suka ada yang nanya gitu ya, nelpon kemarin ke saya tuh, orang dari Jimbaran, dok ada nggak vaksin Pfizer? Tapi saya bayar pun nggak apa-apa, mau bayar 8 juta pun nggak apa-apa gitu. Saya bilang nggak ada gitu Bu ya, karena kan vaksin ini gratis dan yang tersedia sekarang juga vaksinnya ya kalau nggak Sinovac ya AstraZeneca gitu ya, atau Moderna untuk nakes gitu. Nah jadi daripada tidak ada, daripada nungguin Pfizer yang nggak tahu kapan datangnya, mungkin tahun depan gitu ya, mending vaksin yang ada dulu ya. Karena vaksin yang ada pun kita ngasih pasti sudah ada data penelitian, efikasinya berapa, efektivitasnya gimana, dan yang paling penting keamanannya gitu. Kalau keamanan udah aman ya nggak apa-apa kita kasih aja, dan kita sudah screening ya. Jadi lebih baik vaksin yang tersedia sekarang itu adalah vaksin yang terbaik. Next. Baik, mungkin terima kasih untuk siang ini. Mungkin materi saya nggak banyak ya. Nanti lebih banyak pengen diskusinya aja, atau misalnya ada yang pertanyaan, boleh silakan. Mau konsul sekalian juga boleh. Konsul gratis hari ini. Ya, makasih banyak. Selamat siang. Om Santi 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 Om.
Oke, terima kasih banyak Dokter Barustan atas sharing materi yang telah diberikan, dan aku di sini kerasa banget dapat ilmunya dari Dokter Barustan nih. Nah, pasti di sini teman-teman udah banyak banget yang mau nanya nih, Dok. Nah, aku jelasin cara nanyanya ya, teman-teman. Jadi untuk rules pertama, teman-teman bisa dengan cara raise hand, dan aku bakal sebutin nama kalian, dan kalian bisa langsung on mic dan on cam teman-teman, langsung nanya ke Dokter Barustan untuk pertanyaannya. Nah, untuk cara kedua, kalian bisa dengan cara tulis pertanyaan di kolom chat, dan nanti aku yang bakal bacain pertanyaan kalian ke Dokter Barustan. Jadi tanpa lama-lama lagi bisa kalian teman-teman langsung ditanya. Mungkin sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman, aku mau nanya dikit nih, Dok, tentang vaksin ini, Dok. Aku agak kepo sih, Dok. Ini kayaknya teman-teman juga pada nanya hal yang sama sih, Dok. Punya pemikiran yang sama kayak aku. Nah, kan waktu itu aku sempat dengar nih, Dok, kalau misalnya orang yang terkena COVID-19 itu harus nunggu 3 bulan baru boleh divaksin. Nah, itu kenapa sih, Dok? Alasannya tuh kenapa, Dok? Aku agak bingung sih, Dok. Itu kenapa ya, Dok? Oke, makasih Ibu moderator. Sebelumnya ada pembina di sini ya? Pembina KKN ya? Pembimbing ya? Sebentar, saya sapa dulu. Maaf, izin Dokter Hewan Ida Bagus. Sebentar. Saya izin sapa dulu ya pada pembimbing atau pembina. Mohon maaf, saya tadi baru lihat, baru ngecek lagi. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dokter. Berikan bantuan. Terima kasih atas informasinya. Silakan, Dok. Baik, Dokter. Terima kasih. Selamat pagi. Nah, mungkin lanjut ya tadi pertanyaannya, kenapa sih kalau udah kena COVID nih harus nunggu 3 bulan? Nah, ada kasus misalnya vaksin 1 sudah, kemudian kena COVID, mau vaksin 2 akhirnya nggak bisa. Nah, kenapa 3 bulan? Nah, penelitian terbaru memang menyebutkan bahwa setelah kena COVID itu, kita punya antibodi selama 100 hari, ya sekitaran 3 bulan lah. Nah, sebenarnya kalau disuntik boleh apa enggak? Boleh-boleh aja, nggak masalah sebenarnya. Nggak ada efek medis yang berat atau side effect yang berat. Nah, cuman karena stok vaksin Indonesia ini terbatas, orangnya banyak, kita dahulukan yang belum punya imunitas, yang belum pernah terpapar COVID, kita dahulukan dulu, biar dapat vaksin dulu. Sedangkan kan kalau yang udah terpapar COVID kayak saya nih, udahlah 3 bulan lagi masih ada antibodinya. Nah, tapi kalau udah terpapar COVID, tetap juga nggak boleh bebas. Udahlah saya udah kena COVID, agak kebal nih, kuat gitu kan, buka masker gitu. Nggak juga, ternyata penelitiannya masih ada bisa reinfeksi ternyata. Reinfeksi sampai 20% gitu. Kalau misalnya sudah terpapar COVID, tetap bisa kena COVID, walaupun lebih kecil ketimbang yang lain. Dan gejalanya pun nggak begitu berat biasanya. Nah, beda lagi kalau misalnya kita kena COVID-nya varian lain. Bisa sampai ada 3 kali, kayak office boy di puskesmas saya sampai kenanya 3 kali dia. Yang pertama kena varian Alpha, yang keduanya nggak tahu varian apa, yang ketiga varian Delta, dia sampai 3 kali, itu udah S3, udah hatam banget lah sama COVID ini, dan alhamdulillahnya karena dia vaksin, gejalanya ringan semua, gejalanya paling batuk, pilek, sama diare, gitu. Nggak sampai sesak sih. Gitu, terjawab ya? Kejawab banget nih, Dok. Sama mungkin aku ada pertanyaan lagi nih, Dok. Ini aku dengar-dengar dari ini sih, Dok, teman-teman sekitar katanya kalau vaksin Sinovac itu untuk varian Delta itu tidak ini ya, Dok, kurang bekerja gitu. Apa gimana, Dok? Coba bisa minta tolong dijawab, teman-teman, Dok. Oke, makasih banyak ya pertanyaannya ya. Kalau vaksin Sinovac sampai sekarang untuk varian Delta itu kita belum ada datanya ya. Saya baca terakhir sih belum ada datanya yang benar-benar kita bisa publish gitu ya. Termasuk juga vaksin AstraZeneca. Kemarin sempat ada hasilnya dia cukup efektif sekitar 80% kan. Nah, Sinovac ini kita belum ada datanya. Moderna ini yang vaksin mRNA cukup baik sebenarnya untuk Delta. Nah, cuman gini, sekarang untuk Delta kita belum punya data untuk Sinovac ya. Tapi untuk COVID-nya sendiri, coronavirus-nya sendiri, dia bisa mencegah hingga 98% kematian dan juga 89% perawatan rumah sakit gitu ya. Jadi sebenarnya dengan sekian persen ini sudah lumayan cukup gitu ya. Jadi buat saya pribadi, walaupun Sinovac ini belum ada datanya untuk varian Delta, berapa persennya, daripada nggak vaksin sama sekali, mending vaksin aja. Karena kita nggak tahu nih,
kita kenanya varian alpha apa delta kan, kita nggak bisa milih gitu kan, aduh aku pengennya mah kena delta aja atau yang gamma gitu ya, atau apalagi misalnya theta gitu ya. Nah cuman sampai sekarang memang belum ada data penelitiannya yang memang skupnya luas gitu ya, beda dengan hasil penelitian Sinovac yang pada Brazil sama Chile gitu ya. Itu sih mungkin saya jawab. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin teman-teman, bagi teman-teman yang mau langsung nanya, bisa langsung raise hand teman-teman atau langsung chat di kolom chat. Nah, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, aku juga mau nanya juga nih Kak, soal gejala dari COVID itu Kak. Gejala tiap varian itu beda-beda, apa emang sama semua gitu Kak? Oke, bagus ya pertanyaannya. Kalau gejala, sebenarnya kita nggak bisa bilang gejala alfa atau delta itu gejalanya khas apa ya. Karena COVID ini adalah penyakit 1000 muka gitu ya. Bahkan saya sempat nemuin kemarin pasien COVID itu kulitnya kemerahan semua. Ada bercak-bercak merah, bahkan sampai kulit ya. Kemudian dulu waktu pertama, waktu belum ada delta tuh ada diare. Sesek, batuk, ada diare. Ada yang datang juga gejala tipes. Tapi saya agak ragu gitu ya, pas saya cek saturasi, ternyata udah 70, tapi nggak sesek. Jadi ada yang namanya happy hypoxia, dia oksigennya udah turun di bawah 90, tapi kayak baik-baik aja. Tapi sebenarnya di dalam tubuhnya itu udah rusak parunya. Nah, saya waktu itu swab akhirnya dan positif gitu ya. Itu tipes, gejalanya tipes persis, tapi memang akhirnya positif COVID dan akhirnya 70% dan akhirnya tidak tertolong karena padahal dia umurnya 27 tahun, tidak merokok, tidak minum alkohol, tidak ada komorbid sama sekali. 27 tahun, ketika saya lihat ronsennya udah putih semua gitu. Nah, saya tanya sama keluarganya udah vaksin apa belum? Belum vaksin gitu karena waktu itu keluarganya bilang, saya takut divaksin, takut ada yang mati gitu. Setelah divaksin mati. Nah, balik lagi gini, angka kematian yang disebabkan vaksin atau angka sakit yang disebabkan vaksin itu paling 1 per ratusan juta gitu. Nah, sedangkan yang tidak divaksin angkanya berapa sekarang? Pasti lebih besar gitu ya. Udah puluhan juta mungkin ya sekarang, ada jutaan lah saya bilang, udah jutaan yang meninggal. Nah, jadi balik lagi gitu, ini adalah sebuah bentuk usaha lah dari kita ya. Gitu. Jadi kalau gejala kita nggak bisa bilang gejala alfa sama delta ini totok persis seperti itu. Cuman kecenderungannya kalau yang delta yang terbaru adalah penularannya cepat pertama. Misalnya hari kemarin Bapak Kosek kena nih persis kayak saya nih. Bapak Kosek kena kemarin, saya periksa ke rumahnya waktu di Bali. Periksa-periksa, wah COVID dah nih, pas swab aja gitu. Waktu itu Bapak Kosek nggak mau gitu ya. Besoknya saya demam sama diare gitu. Saya swab dah gitu, positif ternyata. Akhirnya ya udah, Bapak Kosek swab dan akhirnya positif gitu. Nah, cuman kecenderungan kalau Delta dia diarenya lumayan hebat, pusing sama diarenya. Diarenya bahkan saya sempat kayak mau dehidrasi kemarin gitu. Jadi Delta kecenderungannya seperti itu, cepat dan menyerang pencernaan. Kalau Alpha sih biasanya agak lama inkubasinya, tapi sesaknya juga ada gitu. Itu sih mungkin aku bisa jawab kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak Barustan. Udah jelas banget jawaban dari Kak Dokter Barustan. Mungkin kita ini udah ada beberapa audiens yang udah raise hand Dok. Jadi mungkin langsung aja kita panggil dulu kayak Dok yang dari Junianti, silahkan. Bisa on mic. Baik, sebelumnya selamat pagi Dok, selamat pagi Kartika. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi izin bertanya, tadi kan dokter udah jelasin beberapa macam virus COVID-19 yang udah bermutasi, dan ternyata udah banyak banget variannya. Sepengetahuan aku, kalau virus itu emang bermutasi ya, tapi apakah ada faktor yang mempengaruhi supaya si virus ini bisa bermutasi dengan lambat sehingga ketika kita penanganannya itu tepat loh, bukannya kalau beda varian kan kadang penanganannya beda gitu ya Dok ya. Apakah ketika nanti kita sudah penanganan ini nanti dia muncul yang baru lagi, habis penanganan yang satu ini muncul yang baru, nggak kelar-kelar nanti COVID-nya gitu. Jadi kira-kira apa sih langkah yang bisa kita lakukan supaya permutasian ini lambat dan kita bisa menanganinya dengan baik?
Gitu aja sih. Makasih, Dok. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab apa gimana ya, Ibu moderator ya? Boleh langsung dijawab. Terima kasih banyak ya, Juni ya. Terima kasih. Ini bagus pertanyaannya ya. Gimana sih penanganan biar mutasi ini bisa dilambatin gitu ya? Nah, kalau ini saya pendekatan yang saya jawab ada pendekatan harus pakai public health ya, harus pakai pendekatan kesehatan masyarakat. Nah, sebenarnya ini pandemik ini sebenarnya dibahas dari tahun, saya sempat baca jurnal ya tahun 1960 gitu ya. Waktu itu bahas tentang influenza dan bahas tentang flu Spanyol. Nah, ini sebenarnya tuh kita tetap melakukan hal yang sama gitu dengan yang tahun-tahun sebelumnya, karena ini udah based on teori dan based on experience dan based on jurnal ya. Jadi ya untuk mutasi kita nggak ada obatnya nih, aduh obat kasih virus biar virusnya stop bermutasi. Nggak bisa, karena virus itu beda sama bakteri ya. Kalau bakteri kita kasih antibiotik, mati dia. Kalau virus kita kasih obat antiviral gitu ya, atau kita kasih imunitas yang bagus, virus itu tetap hidup sebenarnya, tapi dia dorman istilahnya, dia diam di situ. Nah, kenapa dia terus bermutasi? Nah, virus itu sebuah makhluk hidup yang dia kalau masuk ke tubuh atau ke inangnya, ke rumahnya, dia akan terus bereplikasi untuk bertahan hidup gitu ya. Nah, kita nggak bisa cegah itu. Kita nggak bisa cegah di dalam tubuh itu virus supaya nggak mutasi lagi gitu. Yang kita bisa lakukan adalah cegah penularannya. Dengan cegah penularannya, si virus itu nggak akan bermutasi lagi gitu. Karena gini, kita ini telat. Saya bilang nih Indonesia ini telat penanganan COVID-nya karena kemarin tahun lalu, semisal kita sempat nge-lock atau sempat PPKM di awal ya, itu nggak akan separah ini mutasinya. Ya, karena mutasi dari A kena si B, kena si C, kena D gitu ya. Udah 4 orang beda, pasti virus nih udah kena antibodi yang lain. Aduh, kita harus berubah nih supaya nggak dikenalin lagi sama antibodi sama tentaranya di badan. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada obatnya sih yang bisa untuk menekan supaya nggak mutasi lagi, ya nggak ada. Yang bisa kita pakai adalah sekarang pendekatan global pandemic health ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah ya udah tadi 3M tadi, 3M, cuci tangan, jaga jarak, sama pakai masker ya, supaya penularan yang makin banyak dan tidak ada lagi mutasi-mutasi gitu. Jadi pendekatannya harus dengan pendekatan kesehatan masyarakat, nggak bisa dari klinis ya. Gitu. Terima kasih, terjawab ya. Oke, makasih Dok, sangat membantu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Yanti atas pertanyaannya. Kita lanjutkan ke Tegar Arya. Mungkin bisa langsung on mic, Tegar Arya. Baik, terima kasih waktunya. Halo, kedengaran suaranya? Terdengar. Oh ya. Begini Dok, ada yang ingin saya tanyakan, yaitu adalah dampak setelah terpapar COVID. Nah, di sini kan saya sempat terpapar COVID itu sekitar bulan lalu, dan dinyatakan negatif itu akhir Juli kemarin. Nah, setelah saya cari-cari informasi atau apa itu, dibilang katanya setelah terkena COVID itu, kita jadi pernafasannya itu lebih sulit jadi daripada biasanya. Dan ya saya kan orangnya kayak tiap hari itu olahraga gitu Dok. Itu kerasa memang dia kayak lebih sulit untuk nafas daripada biasanya, daripada sebelum terpapar COVID. Apakah yang ingin saya tanyakan ini, apakah informasi itu benar atau misalnya itu benar, apakah itu berdampak permanen atau gimana Dok? Yang itu yang ingin saya tanyakan Dok. Oke, baik ya, Tegar Arya ya. Saya izin jawab ya, Bu Moderator ya. Kasih. Jadi kalau untuk COVID ini bisa sampai pernafasannya lebih jelek, itu tergantung lagi ya. Saya nggak bilang infonya salah, nggak bilang infonya benar ya. Kita ini sangat relatif. Kalau misalnya kondisi pasiennya kemarin sempat gejala berat atau gejala sedang, itu pasti saturasinya kan di bawah 90 ya. Itu pasti paru tuh berusaha untuk mencari oksigen gitu ya. Nah, itu kemungkinan akan drop dia memang. Dalam beberapa bulan ke depan itu akan drop dia. Lari akan susah, napas juga akan agak sesak gitu ya. Nah, itu butuh waktu. Termasuk kayak anosmia. Mungkin anosmia kalian nggak bisa nyium hidung gitu ya. Ini saya aja masih belum bisa nyium hidung gitu. Udah sebulan. Tapi udah negatif. Tapi tetap aja masih belum bisa nyium
parfum, nyium apapun masih belum bisa gitu. Nah, tapi bisa kita exercise. Nah, mungkin 3 Arya kan suka olahraga ya. Olahraga, sempat kena COVID, pelan-pelan aja kita coba lagi latih gitu ya. Kalau misalnya permanen apa enggak, tergantung lagi. Kalau gejala berat dengan komorbid dan dia ada jaringan fibrosis, ya istilah itu jaringan ikat yang keras yang tumbuh di dalam tubuh, di dalam paru, itu permanen gitu. Tapi kalau misalnya tidak terbentuk jaringan fibrosis itu di dalam paru, itu kita bisa benerin pelan-pelan ya. Jadi kemungkinan bisa aja otot parunya karena dia kemarin sempat capek, dia butuh istirahat dulu, nanti dilatih lagi. Nanti saya kirimin kalau mau ya, ada latihan cara untuk exercising paru post COVID. Jadi buat teman-teman atlet, teman-teman olahraga, itu bisa kalian nanti fungsi paru kalian bisa balik lah kayak dulu lagi ya. Kayak gitu. Kemudian untuk yang anosmia juga nanti saya kirimin kalau mau, ada di Instagram juga sih sama YouTube, gimana cara balikin penciuman kalian yang hilang gitu ya. Bahkan sampai ada yang anosmia itu sampai 9 bulan penelitian terbarunya. Nggak bisa nyium apa-apa 9 bulan, PCR udah negatif, tapi tetap anosmia. Kemudian ada juga long COVID istilahnya. Kalian tetap positif sampai 6 bulan gitu. Padahal udah nggak ada gejala, cuman ya parunya masih agak sesak gitu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman, semoga sih kalau masih muda, kemudian gejalanya nggak berat gitu ya, insya Allah itu tidak permanen ya, langsung karet tidak. Tapi kalau gejala sampai sesak berat, sampai ada jaringan ikat fibrosis di dalam paru, itu baru permanen. Itu sih mungkin yang bisa saya jawab. Nah, harus dikonsulkan dan pemeriksaan fisik lagi. Terjawab ya, biar Arya ya. Ya, terima kasih banyak dok. Baik, terima kasih kepada Dr. Barustan atas jawabannya yang sangat berbobot ini. Kita lanjut pertanyaan dari Nadia. Izin bertanya dok, apakah benar kalau menghirup uap panas yang ditetesi minyak kayu putih baik bagi pernafasan dan dapat mencegah terjangkit COVID? Lalu pertanyaan selanjutnya dari Nadia lagi. Kebetulan kemarin saya sekeluarga positif COVID-19. Nah, ada yang menyarankan untuk kumur-kumur dengan menggunakan air garam. Apakah air garam itu benar-benar efektif untuk meringankan infeksi dari virus COVID-19 atau itu cuma mitos dok? Boleh langsung dijawab pertanyaan dok. Terima kasih pada Nadia atas pertanyaannya. Oke ya, makasih banyak Nadia ya, makasih Bu moderator udah bacain. Nah, jadi kalau misalnya pakai apa tuh uap yang dikasih kayu putih, atau kemarin yang sempat pakai arak ya, pakai arak Bali kan sempat tuh, saya pun sempat nyoba tuh pakai itu, pengen tahu aja gitu ya. Cuman di tata laksananya ini nggak ada sebenarnya. Jadi di tata laksananya secara medis memang tidak ada. Nah, tapi efektif apa tidak, ini kita masukkan ke terapi adjuvan. Adjuvan itu adalah terapi penambah, bukan terapi definitif atau terapi khusus COVID gitu ya. Jadi ini ditujukan untuk penambah aja. Nah, kalau misalnya dikasih kayu putih kan sama uap air, kita biasanya lebih nyaman ya. Pasien, aduh, lebih nyaman, lebih plong. Kemudian juga saya masih bisa nyium gitu ya. Jadi secara psikis dan secara badan ini enak gitu. Jadi itu bukan terapi utama, tapi terapi penambah aja gitu ya. Kemudian kalau air garam kumur-kumur gitu ya, atau cuci hidung pakai NaCl gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga terapi penambah aja, bukan terapi utama. Jadi itu bukan untuk mengobati COVID, tapi untuk mengurangi gejala aja sebenarnya. Cuman kan ketika kita mengurangi rasa gejala, kita lebih nyaman ya, gitu ya, lebih nyaman, lebih pede. Kayaknya gue bersuut nih COVID nih, sehat-sehat gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita based on data, nggak ada angka penelitian itu. Nah, cuman sama kayak kalian lah, misalnya kalian lagi sakit lambung gitu ya, kalian olesin minyak kayu putih di luar gitu. Nah, itu sebenarnya mah buat kalian nyaman aja, anget-anget gitu. Terus tiba-tiba kalian malah kentut gitu. Nah, sebenarnya mah nggak ada hubungannya gitu ya ke sana ya. Cuman kalian ngerasa lebih nyaman aja. Sama kayak kerok nih. Kalau kalian masuk angin, kalian dikerok punggung gitu ya. Rasanya nyaman gitu kan. Akhirnya kayak, angin saya keluar. Nah, padahal nggak kayak gitu. Sebenarnya ketika dikerok itu ada hormon endorfin, hormon senang yang kalian muncul. Jadinya kalian nggak stres, kalian udah bebannya hilang, kemudian juga lambungnya membaik gitu. Jadi itu terapi penambah aja. Kalau secara data sih belum ada ya data statistik yang bilang itu efektif apa enggak.
Tapi kalau mau dicoba, dilakukan silahkan. Nggak masalah banget sih. Kalau kalian mau pakai minyak kayu putih, mau pakai kalian air kumur listerin misalnya, kalian mau cuci-cuci sendiri nggak masalah. Cuman ya bagusnya sekarang sih kalau kalian lagi anosmia, kalian latih aja pakai apa tuh minyak kayu putih, bau kopi, coklat. Kalian latih sering-sering aja. Itu ada penelitiannya memang setelah dilatih itu akan mempercepat nervous system kita. Karena ketika anosmia itu yang kena bukan hidung tapi saraf olfaktori. Saraf olfaktori itu fungsinya untuk menangkap penciuman atau harum. Terjawab ya, Nadia ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Barustan atas jawabannya. Gimana untuk Nadia? Sudah jelas untuk jawabannya? Baik, terima kasih Dok. Oke, mungkin bagi teman-teman ada yang mau nanya lagi? Ada pertanyaan dari, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya Dok, karena melihat waktu yang sudah menunjukkan pukul 11:17. Jadi pertanyaan dari Muduarta, selamat siang, saya izin bertanya kepada Dokter Barustan. Saya diberikan saran oleh beberapa orang, beberapa menit setelah disuntik vaksin langsung minum paracetamol sebelum merasakan efek samping vaksin di tubuh, meriang dan sebagainya, agar lebih ringan efek sampingnya. Namun, ada juga yang menyarankan hanya boleh minum obat paracetamol jika sudah merasakan efek sampingnya agar tidak mengganggu vaksin yang sedang bekerja dalam tubuh. Di antara saran-saran tersebut, yang mana yang benar ya, Dok? Terima kasih, Muduarta, atas pertanyaannya. Silakan dijawab, Dokter. Ya, bagus ya pertanyaannya ya. Ini apalagi lagi di zamannya vaksin ya. Ini juga pasti ada yang takut sama side effect gitu ya. Nah, gini. Side effect orang tuh beda-beda ya. Ada yang ketika disuntik Sinovac dia sampai demam gitu ya. Ada yang disuntik AstraZeneca, saya bilang, nggak kerasa apa-apa nih, segar-segar aja gitu. Nih teman-teman sekantor aja yang lemah gitu kan. Ada yang sempat saya dapat kayak gitu ya. Disuntik Astra juga dia nggak ngerasain apa-apa. Nah, kalau minum obat paracetamol memang boleh-boleh saja. Sah-sah saja ketika kalian setelah vaksin, kalian makan, kalian minum obat paracetamol nggak masalah sebenarnya. Tidak ada efek medis yang melarang itu. Cuman kalau misalnya kalian belum merasakan sakit, ya kalau saya pribadi ya, saya sih nggak usah minum obat dulu, gitu, paracetamol. Ketika dapatnya Sinovac, saya nggak akan minum obat paracetamol. Tapi ketika kita dapatnya AstraZeneca, gitu ya, AstraZeneca dengan side effect kemungkinan demam, pusing, batuk, mual, saya setelah suntik saya minum paracetamol. Nah, beda lagi dengan vaksin yang Moderna. Moderna itu yang mRNA ya vaksinnya. Itu dia malah sebelum vaksin minum paracetamol, setelah vaksin minum paracetamol. Gitu. Nah, jadi sah-sah saja kalau kalian mau minum paracetamol setelah vaksin. Nggak ada masalah kok. Mau setelah vaksin atau mau setelah gejala, nggak ada yang salah. Boleh-boleh aja. Gitu. Jawab ya. Baik, bagaimana Muduarta atas jawabannya? Baik, terima kasih, Dok. Oke, mungkin untuk pertanyaan sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini saja ya, Dok. Jadi terima kasih banyak kepada Dokter Barustan atas sharing tentang ilmu varian virus COVID, dan tadi dokter juga sampai jelasin tentang cara vaksinasi dan segala macam, sampai dokter tadi buka tanya jawab kayak konsul gratis gitu ya Dok istilahnya, Dok. Pokoknya lengkap banget penjelasan dari Dokter Barustan ini. Jadi mungkin sebelum kita wrap up nih, Dok, dokter ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman di masa pandemi ini, Dok? Nah ya, pesan-pesannya ya memang kondisi ini kondisi sulit buat semua ya. Maksud saya bukan hanya untuk para pedagang. Jujur buat saya nakes pun sulit ya. Ini aja kemarin saya agak slow respon ya sama moderator. Balasnya lama banget karena memang vaksinasi banyak, pasien COVID juga masih banyak di sini. Saya mungkin baru tidur tadi berapa jam ya? 3 jam lah, 3 jaman saya baru tidur karena saking banyaknya vaksin dan laporan COVID gitu ya. Dan besok saya juga mau vaksin sekitar 1.500 orang gitu dalam tiap harinya. Nah jadi memang buat teman-teman ini susah buat semua, dan nakes pun juga kalau dibilang dapat duit ya, insentif itu juga nggak turun-turun sampai sekarang. Jadi buat teman-teman juga yang bilang, aduh nakes mah untung nggak ada banget gitu ya. Jadi memang sekarang mah kita
bantu, yang penting teman-teman semua tuh bisa sehat dulu, bisa segera selesai pandeminya. Saya juga kepengennya mah belajar kasus yang lain ya, dapat kasus yang lain gitu. Udah bosan dapat COVID gitu ya. Pengennya mah dapat patah tulang, pengennya mah dapat cedera yang lain gitu ya, dia dapat COVID terus gitu. Nah, buat teman-teman ya bersabar, ikut tetepin prokesnya. Kalau yang bekerja silakan bekerja, asal pakai prokes, dan yang penting vaksin ya. Ketika kita sudah vaksin, setidaknya kita sudah usaha ya, sudah berdoa. Kemudian yang ada kakek nenek yang masih nggak mau vaksin karena A, karena B, karena C, konsul aja ke dokter dulu ya. Karena sebenarnya mereka lah yang harus kita jaga gitu ya, kakek nenek, orang tua gitu. Anak kecil yang umur 12 tahun sampai 18 tahun pun sekarang sudah bisa vaksin ya, supaya bisa sekolah. Untuk bawah 12 tahun kita masih cari penelitiannya, nanti mungkin Kemenkes dalam waktu dekat juga akan mengeluarkan publish-nya. Dia penting tetap jaga kesehatan mental juga buat teman-teman ketika kena COVID. Ya nggak usah stres-stres banget, asal tahu penanganannya, segera konsul aja. Dan buat teman-teman, COVID ini bukanlah sebuah aib ya. Jadi ketika ada yang COVID, jangan sampai, aduh itu COVID di sana, jangan ke sana, atau jangan ditemenin, atau malah diusir dari perumahan gitu ya. Nggak kayak gitu. Semua orang bisa kena COVID, dari atas sampai bawah, mau cowok mau cewek, pasti bisa kena COVID ya. Jadi saya bilang sih, ini bukannya aib, tapi kita harus dukung penyintas-penyintas COVID kemarin ya. Mungkin itu aja, tetap sehat, tetap semangat, semoga pandemi lekas usai ya. Kita udah bosan semua pasti di rumah. Oke, terima kasih. Sekian, selamat siang. Sebanyak ya moderator, MC, pembimbing, sama teman-teman dari STT yang sudah hadir hari ini. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Barustan atas ketersediaannya dalam berbagi ilmu virus COVID-19 yang insightful banget pada siang hari ini. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil pada webinar kali ini yaitu Indonesia sempat menjadi kasus nomor 1, kasus COVID harian terbanyak, dan adapun varian baru yang ada di Indonesia itu ada Alpha dan Delta, dan varian Delta ini lebih cepat menyerang ke anak muda dibanding orang dewasa, dan 95% kasus di Indonesia ini dalam 3 minggu terakhir adalah varian Delta, yang sisanya adalah varian Alpha, dan varian ini lebih cepat menyebar dibanding varian sebelumnya. Dalam menghadapi kemungkinan penyebaran serta mutasi yang terdapat pada virus penyebab COVID-19, sangatlah penting untuk tetap disiplin dalam protokol kesehatan. Virus penyebab COVID-19 dapat menyebar apabila menginfeksi tubuh manusia yang kemudian menyebar dari orang ke orang. Untuk itu, kita harus membatasi mobilitas penduduk agar meminimalisasi peluang tersebarnya virus penyebab COVID-19, jadi tetap perlu untuk mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti vaksin. Adapun vaksin yang terdapat di Indonesia itu ada 3 vaksin, Moderna, Sinovac, dan AstraZeneca, dengan gejala yang dirasakan agak berat dibanding vaksin Sinovac. Jadi tetaplah, walaupun sudah vaksin 1 dan vaksin 2, tetaplah jaga jarak dan tetap taati prokes. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, vaksin terbaik adalah vaksin yang tersedia dari Dr. Barustan. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya ambil. Baik. Akhirnya pemaparan materi kita telah selesai. Saya Kartika selaku moderator mohon pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan dalam berbicara ataupun perbuatan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada pembicara Dr. Barustan atas pemaparan materi yang telah disampaikan dengan sangat luar biasa, serta moderator Kartika yang telah memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat secara simbolis dari panitia kepada Dr. Barustan. Baik. Baik, terima kasih banyak, Dr. Barustan. Tanpa mengurangi rasa hormat, jika kakak dokter sudah ada kesibukan, dipersilakan untuk meninggalkan room terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak. Sekian ya, saya izin pamit. Terima kasih juga buat terima kasih dok. Ya. Izin dokter. Izin ya, terima dulu. kasih dok telah berbagi hari ini. Jaring sehat selalu dokter dan teman-teman ya. Mari, izin pamit.
tanpa mengurangi rasa hormat, bagi peserta di luar mengesta dapat meninggalkan room meeting karena acara selanjutnya